Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita jumpa kembali di Juanda di Semesta Jejak Semesta 65 JB Channel. Kali ini kita akan mengungkapkan satu tema kecil, tetapi nanti akan diulas oleh seorang ulama besar yang bagi kita di dunia Islam tidak asing bagi kita, namanya yaitu Abu Hasan As-Sajili, seorang waliullah, seorang ahli ma'rifat, seorang ahli hikmah, seorang ahli tasawuf yang termasuk terbesar beliau hidup sekitar abad ke-12 dan 13 Masehi, kurang lebih 800 tahun atau 900 tahun yang lalu. Saudara sekalian, beliau kali ini kita coba membahas tema tentang syafaat atau pertolongan, ya. Dan tentunya dari sudut pandang pendapat atau uraian beliau, Abu Hasan Sajili. Abu Hasan Sajili juga di Indonesia, di dunia Islam, bahkan di negeri-negeri yang lain yang studi tentang ahli-ahli yang studi tentang Islam, beliau bukanlah nama yang asing. Bahkan beliau punya mazhab sufi tersendiri yang pengikutnya bahkan jutaan, bahkan mungkin ratusan juta di dunia, terutama di Afrika Utara. Di Indonesia juga banyak, yaitu mazhab sufi As-Sajiliyah, tarekat As-Sajiliyah. Saudara sekalian, baiklah kita coba langsung saja mengorek informasi penjelasan beliau tentang apa itu syafaat, satu tema yang sentral di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Bahkan syafaat diyakini oleh umat Islam karena memang itu diberitakan di dalam wahyu Al-Quran maupun di hadis-hadis Nabi, bahwa otoritas syafaat itu akan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak kepada umat atau orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah apa saja yang telah diurungkan kepadanya. Nah, syafaat adalah pertolongan dari ancaman hukuman dari Yang Maha akibat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh umat manusia di masa hidupnya di dunia. Saudara sekalian, kita langsung penjelasan dari Syekh Abu Hasan As-Sajili. Beliau berkata bahwa seorang laki-laki yang sedang dirundung kesedihan dan kesusahan hingga dia tidak mau makan, minum, dan tidur. Wahai anaknya fulan, jalanilah takdir Allah, gantungkan hatimu kepadanya. Jangan berputus asa dari nikmatnya dan tunggulah kelapangan darinya. Jauhilah perbuatan syirik kepadanya, munafik kepada Rasulullah, dan berprasangka buruk kepadanya. Semuanya mengajak kepada lingkaran keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaknat olehnya, dan disiapkan nerakanya. Allah berfirman, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Surat Al-Fat ayat 6. Saudara sekalian, selanjutnya dikatakan bahwa setelah itu aku melihat seorang tawanan yang terikat di depan Rasulullah SAW. Dia membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 70. Kemudian aku bertanya, apa yang dinamakan munafik, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu berpura-pura melakukan sunnah, tetapi Allah mengetahui engkau tidak melakukan sunnah. Kemudian aku bertanya kembali, apa itu syirik? Rasulullah menjawab, yaitu menjadikan penolong dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. As-Sajdah ayat 4. Rasulullah bersabda,
berikanlah syafaat bantuan, maka kalian akan mendapatkan pahala. Al-Bukhari. Selanjutnya beliau berkata, di dalam perkara yang hak dengan perkara yang hak, di dalam perkara yang hak, saya ulangi, dengan perkara yang hak, Allah dan Rasulnya memerintahkanmu untuk melakukan hal yang benar. Sungguh sudah dijelaskan kepadamu tentang kebenaran. Penjelasan di dalam sabdanya, ta'azzirah. Orang yang merasa senang karena tolong-menolong dalam kemaksiatan, mencari jabatan dan tahta, atau mencari dunia, mereka sama sekali tidak akan mendapat pahala. Sebaliknya mereka akan mendapatkan siksa karena hal itu, serta Allah akan menerima taubat sesuai kehendaknya. Kemudian aku bertanya, apakah itu berprasangka buruk terhadap Allah? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang berharap kepada selain Allah dan meminta pertolongan kepada selainnya, karena putus asa kepadanya atas pertolongannya. Kemudian dia berprasangka buruk kepadanya. Allah berfirman dalam hal ini, Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-sekali tidak menolongnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit. Kemudian hendaklah ia melaluinya. Kemudian hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Al-Hajj ayat 15. Beliau pun berkata, syafaat adalah cahaya Allah yang tampak pada jauhar atau substansi Rasulullah. Ingat, dan saya ulangi, saya tekankan soal ini. Beliau berkata, syafaat adalah cahaya Allah yang tampak pada substansi Rasulullah. Maka setiap hamba Allah akan menemukan roh dan tenang dengannya. Ia tetap diketahui oleh orang yang kufur, orang yang beriman, atau makhluk Allah yang lain. Adapun orang mukmin, dia akan terus melakukan hal tersebut dan tidak akan mendapatkan celaan karena firman Allah berikut ini. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Adapun orang kafir, maka syafaat itu akan lewat seperti kilat supaya dia menyadari apa yang telah ditinggalkannya, kemudian dia mendapatkan siksa yang pedih. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 41. Selanjutnya kepada beliau menyampaikan, syafaat adalah tertuangnya cahaya kepada jauhar kenabian. Saya ulangi, syafaat adalah tertuangnya cahaya kepada jauhar kenabian. Jauhar itu adalah unsur, ya, materi kenabian. Kemudian dari jauhar kenabian tersebut menyebar ke semua nabi. Kemudian cahaya-cahaya dari siddiqin. Siddiqin adalah orang-orang yang benar, tentunya benar di jalan Allah. Dan para nabi memantul ke makhluk Allah lainnya. Saudara-saudara sekalian, inilah penjelasan dari Al-Imam Abu Hasan As-Sajili tentang makna atau rahasia syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, kita cukupkan penjelasan ini sampai di sini, dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.